Kalau Nah ini? ini yang Lenggang Pertiwi. Jadi ini kalau nggak salah di bulan Oktober 2021 kemarin, jadi teman-teman komunitas di Bali mengadakan acara dan semua wanita, semua perempuan menggunakan kebaya dan mereka tetap beraktivitas seperti, rafting, lalu, berkebun, bercocok tanam, bahkan membuat kerajinan tenun ketupat segala macam. Nah mereka, tetap bisa beraktivitas. Makanya kami ingin membuktikan bahwa, ya itu, pakai kebaya itu nggak ribet gitu. Merdeka. Hari ini saya ingin membahas tentang satu hal yang paling saya sukai, yaitu tradisi kebaya. Saya sangat suka sekali melihat perempuan-perempuan berkebaya karena seperti sangat anggun, sangat Indonesia, sangat berbudaya. Dan hari ini saya ingin membahas tentang budaya berkebaya dengan satu sosok yang memang sangat mendalami isu ini. Hadir bersama kita Mbak Meta Pertiwi. Mbak Meta adalah penanggung jawab dari Direktori Direk tradisikebaya.id. tradisikebaya.id, itu keren banget namanya. Dari tadi tuh bayangin nama ini kok bisa dipakai ya, tradisikebaya.id ya. Dan selamat datang di podcast Nusantara. Terima kasih. Terima kasih karena saya jadi bisa tahu banyak tentang kebaya. Tapi kalau nggak salah kan Mbak Meta datang dari Pandi ya, Persatuan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. nama domain Indonesia. Terus kenapa kemudian masuk kepada tradisikebaya.id? Iya, gini Mas, jadi awalnya, memang Pandi itu ranahnya di core base-nya di bidang internet. Intinya itu mengelola nama domain.id. Betul. Nah, salah satu program kami itu ada, Merajut Indonesia. Di mana salah satunya yaitu kita berupaya untuk menghadirkan aksara Nusantara di perangkat digital. Nah sepanjang perjalanan itu akhirnya kami menemukan nih pegiat-pegiat di, budaya Nusantara yang berada di Indonesia. Kami menemukan komunitas, berkebaya yang akhirnya gitu ya, menemukan komunitas berkebaya yang memang sudah punya niat untuk mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Nah jadi kami mencoba mengakomodir, sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan bidang kami. Akhirnya kami mencoba untuk membuat website yang bernama tradisikebaya.id. Nah itulah awal kami berpartisipasi dalam gerakan kebaya Goes to UNESCO. Jadi sebenarnya nggak by design gitu ya, nggak di-planningin, tiba-tiba terus ketemu dengan komunitas-komunitas ini. Iya, betul. Jadi kami mengakomodir melalui website tersebut. Nah di situ kami mencoba untuk, menghimpun semua kegiatan ataupun informasi yang, berhubungan dengan gerakan kebaya Goes to UNESCO. Karena, dengan hal seperti ini kan ya, ini bisa membantu, untuk mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Nah di website Tradisi Kebaya ini, banyak foto-foto, galeri foto-foto wanita yang menggunakan kebaya Mas. Dan mereka itu, mengunggah foto, menggunakan kebaya di website-nya tradisikebaya.id sebagai, partisipasi dalam gerakan kebaya Goes to UNESCO. Otomatis Mbak Meta dan tim juga harus mendalami lebih dalam lagi tentang sejarah kebaya, nilai-nilainya, bermacam-macam jenis. Apa yang ditemukan dari proses penelusuran atau pendalaman tentang kebaya itu sendiri? Kami coba menghimpun, dari beberapa sumber. Awal mulanya kebaya itu di, Kerajaan Majapahit. Jadi, berupa kemben gitu Mas. Jadi berupa kemben yang menutupi torsonya wanita gitu. Nah itu, yang ada di website tradisikebaya.id. Mungkin ada beberapa versi sejarah kebaya ya Mas. Itu salah satunya sih. Berarti kita bicara udah dari abad itu ya. Iya. Dan terus berevolusi. Iya, berkembang. Lewat waktu. Ada berapa jenis kebaya, kan ada yang kebaya encim, kebaya Kartini. Sebenarnya banyak ya nih, karena saya bukan pakar kebaya nih Mas. Jadi yang saya tahu tuh ada Kutu Baru, Encim, dan Kartini. Itu yang biasa dipakai, teman-teman yang ada di sini di komunitas. Ya. Gitu. Nah sejauh ini teman-teman komunitas, termasuk tradisi kebaya sendiri melihat
kebaya sebagai satu hal yang harus diperjuangkan, kalau boleh tahu kenapa dan mungkin secara pribadi juga ya? Eee, iya, karena kan kebaya ini kan salah satu warisan leluhur bangsa ya, Ya. Mas, ya. Yang pastinya bangsa Indonesia harus melestarikan, Hmm. budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebagai kontribusi, secara individu gitu ya, kontribusinya itu kita harus, juga melestarikan kebudayaan itu sendiri, Mhm. dan warisan leluhur bangsa Indonesia. Nah, dengan itu, makanya kami, mencoba untuk berpartisipasi dalam hal tersebut, agar kebaya yang dipakai saat ini, Ya. yang dari zaman tadi kerajaan Majapahit tuh era kekinian tuh juga masih bisa dipakai gitu. Jadi nggak tergerus dengan budaya-budaya asing yang masuk di Indonesia, kurang Ya, lebih kayak gitu. karena kan sebenarnya dorongan untuk berkebaya ini sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soekarno ya. Mhm, Bahkan kalau nggak salah, kebaya sudah menjadi ikon nasional, iya, busana nasional. mhm. Betul nggak itu, Mbak? Jadi memang, menurut informasi juga bahwa ada kongres berkebaya Hmm. yang kalau nggak salah tanggalnya 5 dan 6 April 2021. Nah, di situ, dari pihak komunitas mengajukan ke pemerintah mengusulkan untuk Hari Berkebaya Nasional. Nah, apa yang kemudian jadi kegiatan-kegiatan dari teman-teman untuk mendorong lebih banyak orang memahami tentang apa yang menjadi goal besar dari Mhm. gerakan ini? Eee, Kita komunitas-komunitas berkebaya itu banyak kegiatan sebenarnya, Mas, Mhm, ya, mhm. dari yang kegiatan misalnya ada acara di Jakarta, di luar Jakarta, bahkan di luar negeri gitu ya, mereka punya gerakan sendiri. Nah, ini, dengan hal seperti itu kan kita mendukung nih bahwa pelestarian budaya warisan luhur bangsa itu memang harus tetap ada di Indonesia. Nah kami mencoba yang tadi itu, Mas, kalau dari segi kami, dari tradisi kebaya, kami mencoba mewadahi mereka dengan memposting foto-foto kebaya yang ada di website-nya tradisikebaya.id. Kita coba lihat ya, siapa tahu ada Boleh. bisa cerita juga ya karena, Iya, ini menarik karena ya era digital kita harus memanfaatkan itu mhm, dan jelas ini peluang dan momentum juga buat para pemerhati ya. iya. Nah, ini seperti ini nih di mana nih, Mbak? Ini yang di Central Park, ini namanya Kebaya Berdansa. Jadi kami dari komunitas-komunitas ini, berkumpul gitu ya, eee, menghadiri acara tersebut bahwa menggunakan kebaya itu masih bisa berdansa loh gitu loh, masih bisa tetap leluasa beraktivitas Ya, ya, gitu. ya, ya, Jadi, mereka dengan semangat ya, antusias ya. menghadiri Ada acara pesan-pesan tersebut. lebih dalam nggak sih kadang-kadang dengan gerakan-gerakan seperti ini selain memang mau mendorong lebih banyak orang paham Mhm, ya, mhm, mhm, tapi sebenarnya ada pesan-pesan khusus nggak? Karena kan kalau kita bicara filosofi budaya kan tentu saja mungkin tadi yang waktu saya pertama kali lihat mhm, wanita perempuan mhm, berkebaya tuh ada rasa anggunnya, mhm, ada mhm. rasa karakter yang sangat khas sekali Iya. itu ada pesan-pesan yang sama nggak Iya disampaikan? betul karena, perempuan itu kalau udah menggunakan kebaya itu pasti pede banget gitu ya, Mas, ya. Terasa cantik gitu kan ya, ngerasa jadi feminim gitu kan ya, jadi kayak terlihat sopan, penuh patuh gitu kan ya. Nah, itu Mhm, kan mhm, mhm. semuanya mengandung filosofi, identitas perempuan di Indonesia. Makanya kami ingin mematahkan statement nih bahwa, menggunakan kebaya itu nggak seribet itu loh, nggak Mhm, ribet dan mhm, tetap mhm. bisa leluasa beraktivitas Iya, iya. gitu. Nah, yang disebut kebaya sendiri itu sebenarnya bahannya kah atau bahannya bisa bermacam-macam kan ada yang kayak brokat, ada yang pakai tenun gitu ya. Iya. Yang dimaksud dengan kebaya sendiri itu lebih kepada karakter atau gaya berpakaiannya kah? Kebaya itu kan, atasan ya, Mas, ya? Ya betul atasan. Atasan, jadi yang disebut kebaya biasanya menggunakan brokat, Mas. Oh oke, Heeh, jadi kayak kan ada yang kayak baju kurung atau segala macam itu bukan, jadi bukan. kebaya itu, menggunakan brokat. Jadi model model Eee model pakaian. bukan, kebaya itu banyak pakem-pakemnya masing-masing kan, Hmm, kayak yang tadi saya bilang ada Kutu Baru, Kartini, ya, segala ya. macam itu. Nah, tapi yang disebut kebaya itu apa sih? Kebaya itu biasanya menggunakan brokat, Oke, gitu. oke. Coba mungkin ada lagi beberapa foto-foto tadi kebaya berdansa. Mhm. Lucu juga ya. Nah kalau Nah, ini ini yang Lenggang Pertiwi. Jadi ini kalau nggak salah di bulan Oktober 2021 kemarin, jadi teman-teman komunitas di Bali mengadakan acara dan semua wanita, semua perempuan menggunakan kebaya dan mereka tetap beraktivitas seperti, rafting,
lalu berkebun, bercocok tanam, bahkan membuat kerajinan tenun, ketupat segala macam. Nah, mereka tetap bisa beraktivitas. Makanya kami ingin membuktikan bahwa ya itu pakai kebaya itu nggak ribet gitu. Ini juga ya kegiatannya. Iya, itu yang buat ketupat gitu ya. Ya, buat ketupat. Mungkin ada lagi. Nah, ini di Bali juga ya? Iya, ini di Bali sama mereka ngadain acara. Kalau di Bali sih kayaknya masih sangat kental sekali ya kebaya itu Maya. Iya, sangat kental sih karena kan mereka semuanya pasti dalam acara apapun menggunakan kebaya. Makanya dengan seperti ini nih bagus banget nih, pas banget gitu loh di Bali kita bisa mensupport acara tersebut. Kalau nggak salah juga ada yang dilakukan juga oleh teman-teman komunitas tapi dari luar negeri ya? Iya itu mereka punya gerakan sendiri kebetulan ya Mas ya, emang gerakannya sama sih kebaya Goes to UNESCO, cuman mereka mempunyai kegiatan sendiri, aktivitas sendiri dan punya tema-tema sendiri. Ya. Coba kita lihat kalau ada yang di luar negeri terus seperti apa ya kalau jalan-jalan di luar Pernah negeri tuh itu saya ya. juga nonton kok Mas, di situ mereka antusias sekali untuk Iya. menggunakan kebaya ini karena mereka emang benar-benar pengen berpartisipasi untuk acara kebaya Goes to UNESCO ini, bahkan kan ibu-ibu semuanya bisa foto dengan kebaya yang warna-warni dengan Ya. menggunakan kain batik gitu kan ya, dengan wastra Nusantara. Ya ini sih Tuh. sangat Indonesia sekali ya. Tapi kalau nggak salah juga apakah kebaya itu juga diakui oleh negara-negara lain di ASEAN? Apakah ada karakter yang sama? Kalau karakter yang sama, saya kurang tahu banget sih Mas ya kalau untuk masalah itu ya. Tapi yang jelas di kami mencoba bahwa kebaya ini benar-benar memang milik negara Indonesia. Di tradisikebaya.id sendiri apa yang kita bisa lihat di dalam website itu Mbak? Sangat banyak. Seperti tadi ada sejarahnya, lalu ada terutama galeri-galeri foto ya. Galeri-galeri foto teman-teman wanita yang menggunakan kebaya itu udah yang ikut berpartisipasi sekitar 30 ribuan lebih untuk mengunggah foto tersebut di website Tradisi Kebaya. Dan ini kan juga salah satu bisa rujukan Mas, rujukan untuk mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Kami mempunyai dokumentasi yang memang sehari-hari melekat di wanita di Indonesia. Oke, jadi saya paham. Jadi teman-teman di asosiasi Komunitas. nama tadi ya, nama domain tadi sebenarnya kemudian melihat ini sebagai sebuah gerakan bersama, kemudian direspon oleh teman-teman komunitas, dan sekarang tradisikebaya.id bahkan bisa menjadi rujukan, terus kemudian source informasi tentang semua yang mau kita ketahui tentang kebaya. Syukur-syukur punya e-commerce sendiri bisa jualan sendiri. Enggak deh. Jadi cukup sampai di situ. Iya, cukup sampai situ aja. Karena kan kami kan sifatnya hanya membantu gerakan tersebut. Ya? Iya. Nah, kalau kaitannya sama UNESCO tadi, seberapa jauh peran dari tradisi kebaya? Makanya tadi Mas, karena begitu banyak foto yang sudah ada di website tradisikebaya.id, nah bisa menjadi dokumentasi yang bisa diajukan untuk mendaftarkan kebaya ke UNESCO. Ya, itu warisan salah tabenda satu ya, warisan dunia tabenda. Berarti sekarang belum diakui, masih dalam proses? Masih dalam proses. Okay. Masih dalam proses karena kan ada hal-hal yang banyak yang harus disubmit ya, harus disampaikan ya. Betul sekali. Berarti harapannya apa, tahun ini, tahun depan kah? Karena kebetulan gini Mas, kebetulan ada Malaysia itu mengajukan berinisiatif untuk berembuk dengan 4 negara yang disebut joint nomination. Joint nomination. Kan ada single nomination, ada joint nomination. Ini 4 berarti ya? Iya, kebetulan ini ada 4 negara. Nah, kami komunitas berkebaya yang ada di Indonesia ini sedang berdiskusi langkah awal yang akan kita ambil seperti apa, gitu kan ya. Nah, ini masih dalam proses, betul. Jadi ada Malaysia, Brunei Indonesia, dan Singapura. Iya. Oke, tapi Indonesia sendiri yang pertama mengajukan, lalu kemudian Malaysia
kebetulan Malaysia yang lebih dulu mengajukan. Oh oke, mengajukan untuk joint nomination ini. Iya, joint nomination gitu. Jadi ya kalau kita bahas tadi joint nomination, apa bedanya sih sebenarnya antara tadi 4 negara, 1 negara? Kalau buat kita keuntungannya tuh apa sih benefit-benefit itu? Iya, kalau joint nomination itu kan 4 negara ya. Keuntungannya buat kita sih lebih cepat mengajukan kebaya bisa terdaftar di UNESCO. Tapi kalau single nomination biasanya dari pihak UNESCO itu hanya bisa mendaftarkan satu kali gitu kan ya. Kayak misalnya tahun ini misalnya mendaftarkan pencak silat misalnya gitu kan ya. Nah, tahun ini udah nggak bisa lagi, berarti harus dari menunggu. 1 negara. Iya, betul. Nah itu keunggulannya joint nomination, jadi lebih cepat. Gitu. Kalau single nomination kan nama kita yang Indonesia gitu kan, seperti itu. Tapi memang ya semakin kesini semakin lokal, semakin nilai-nilai tradisi kita tuh juga digerakkan oleh komunitas semakin banyak ya. Kalau dari teman-teman sendiri, Mbak Meta sendiri melihat kayak konsep-konsep menggunakan kebaya itu hari ini semakin relevan nggak sih? Atau dulu pertama kali mulai pakai kebaya tuh kapan? Sebenarnya saya emang suka kebaya ya. Maksudnya kalau memang ada acara-acara party atau apa gitu ya yang diundang untuk acara itu, biasanya saya emang lebih enak menggunakan kebaya karena itu Indonesia banget gitu loh Mas. Dengan kain batik atau dengan kain songket atau dengan kain-kain yang lainnya gitu ya. Menggunakan kebaya itu kan pakaian tradisional yang memang dari negara kita sendiri, dan itu menjadi sebuah kebanggaan yang bisa kita lestarikan lah sejak dari nenek moyang yang tadi dari kerajaan Majapahit sampai dengan sekarang gitu. Jadi kalau saat ini masih bertahan menggunakan kebaya yang pakaian busana tradisional gitu kan ya, itu perempuan-perempuan kayak gitu tuh keren-keren banget sih. Iya, betul. Punya berapa banyak koleksi? Nggak banyak sih sebenarnya, tapi ya ada lah Mas. Tapi kalau sedikit biar saya diedukasi kalau saya mau beli untuk keluarga atau istri gitu ya. Range harga kebaya tuh biasanya sepengetahuan Mbak Meta tuh seperti apa? Sebenarnya range kebaya itu kan banyak banget jumlahnya, dari puluhan ribu sampai jutaan ya. Tapi kalau saya lebih seneng ngejahit sendiri Mas. Iya kan, saya beli kain sendiri, ngejahit sendiri yang sudah pas cocok seperti dengan ini? Ini jahit sendiri? Iya, dengan emang size badan saya gitu. Jadi kalau misalnya kan suka ada yang kebesaran, ada yang kekecilan, karena kan itu kan size-nya kan beda-beda. Tapi kalau jahit sendiri, kita beli kain sendiri itu lebih bagus sih. Sedikit balik, ada filosofinya nggak sih sebenarnya kalau pakai budaya? Ada kebaya, potongan-potongannya? Filosofinya menggunakan kebaya tadi yang saya katakan itu Mas, yang pakam-pakamnya itu, yang ada yang Kartini, Kutu Baru dan lain sebagainya, itu mereka punya pakam-pakam sendiri. Jadi semoga sukses. Harapan kami juga tentu saja kita semua senang sekali kalau kemudian kebaya bisa kita dorong ya, dan mudah-mudahan sih jadi single nomination. Amin. Nah ini kita lihat semakin banyak lagi ya anak-anak muda, masyarakat komunitas perempuan tentunya bergerak untuk mendukung UNESCO, inisiatif ini ya. Ini bagian dari semua foto-foto yang dikirim. Iya, jadi wanita-wanita yang menggunakan kebaya itu bisa mengunggah foto tersebut di website tradisikebaya.id. Dan sekedar informasi juga bahwa yang sudah mengikuti gerakan tersebut untuk mengunggah di website tradisikebaya.id itu sekitar 30 ribuan. 30 ribu foto? Iya, yang sudah berpartisipasi untuk hal ini. Sejak tahun berapa itu? Tahun lalu. Baru dari tahun lalu? Iya, tahun lalu dari 2021. Jadi saya ini juga pengennya semua perempuan di Indonesia ini mengunggah foto berkebaya di website tradisikebaya.id sehingga bisa ikut berpartisipasi dalam gerakan kebaya Gusto UNESCO. Ya, karena itu juga berpengaruh ya dalam proses penilaian. Berpengaruh banget. Gitu. Iya, semakin banyak kan berarti semakin banyak terkumpul, semakin banyak bahwa kita mempunyai dokumentasi untuk mengajukan kebaya ke UNESCO. Baik. Mbak Meta kapan-kapan kita undang lagi, kita bahas. Nanti kalau sudah dapat warisan budaya tak bendanya kita undang lagi ya. Sekalian pamer penghargaan itu ya. Amin. Baik. Demikian bincang-bincang kita soal kebaya dan terus membangun negeri.
Anda bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube channel kami di Podcast Nusantara dan simak semua hal-hal baik yang kita bisa bangun, kita lakukan untuk Indonesia. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yudi Wahyudin, Direktur Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan ini menyatakan mengusulkan kebaya menjadi salah satu warisan budaya dunia. Tentunya pewarisan ini merupakan kegiatan historis karena baru pertama kali akan dilakukan dalam format joint nomination, yaitu bersama dengan negara Singapura, Thailand, dan Malaysia. Kenapa kebaya? Karena kebaya menjadi salah satu entitas budaya yang luar biasa sekali sebarannya dan menjadi karakter tidak hanya di bumi Nusantara, tetapi juga di wilayah Asia Tenggara. Jadi hal-hal tersebut yang menjadi dasar kenapa warisan budaya tersebut diusulkan menjadi warisan dunia. Ada dua kebaya yang menjadi ikon yang diusulkan, yaitu kebaya labu dan kebaya kerancang gitu. Kenapa kedua kebaya tersebut? Karena kedua kebaya tersebut sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda peringkat nasional. Sehingga mudah-mudahan melalui deskripsinya, melalui argumentasinya, filosofinya, kemudian ada safeguardingnya, bagaimana Pemda dan komunitas terkait mendukung dan mendorong kegiatan ini tentunya menjadi salah satu pintu masuk yang penting dalam ikhtiar untuk mengusulkan kebaya melalui format joint nomination menjadi warisan budaya tak benda dunia di UNESCO. Kenapa kebaya begitu penting dan perlu diusulkan? Karena kebaya memiliki nilai-nilai penting dan nilai historis yang tinggi, sehingga dengan format joint nomination, yaitu melibatkan negara-negara ada Thailand, ada Singapura, ada Malaysia, dan Brunei Darussalam, tentunya termasuk negara kita sendiri, Indonesia, kita sama-sama mengusulkan kebaya menjadi salah satu warisan budaya tak benda dunia. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita kawal sama-sama agar kebaya segera ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.